Hai, perkenalkan nama saya Cahali Karimarbun, Prodi PGSD semester 4 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Parina. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata pelajaran pedagogi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melissa Nur Asima Sudaputar SPD MPD. Di sini, saya akan membahas tentang model pembelajaran inovatif di SD. 7 model pembelajaran inovatif, pengertian dan modelnya. Zaman telah menumbuhkan inovasi di berbagai sektor. Salah satunya adalah pendidikan. Saat ini, guru sudah sering merasakan adanya inovasi dalam mengajar. Sebut saja kelas digital, aplikasi pendidikan, gamifikasi, model pembelajaran. Yang model pembelajarannya juga terkena dampaknya. Sebelumnya, pada metode pembelajaran konvensional, hanya guru yang sibuk menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan. Namun, berkat berbagai model pembelajaran yang inovatif, guru dan siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Lalu, seperti apa inovasi model pembelajaran ini? Mari kita lihat beberapa contoh model pembelajaran inovatif di bawah ini. Apa itu pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif adalah proses pembelajaran yang dirancang berbeda dengan pembelajaran guru pada umumnya atau konvensional. Pembelajaran konvensional akan membuat siswa kurang tertarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang berakibat pada hasil belajar siswa yang kurang baik dan pengetahuan yang diperoleh siswa menjadi tidak bermakna. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh siswa di kelas cenderung artifisial dan seolah-olah lepas dari masalah kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Pembelajaran inovatif lebih menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, terstruktur, dan dikondisikan agar siswa dapat belajar. Lalu, apa itu model pembelajaran inovatif? Mari tonton video ini sampai selanjutnya. Apa itu model pembelajaran inovatif? Model pembelajaran inovatif adalah proses menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mempelajari hal-hal baru secara teratur dan berpikir kritis untuk mempertanyakan hal-hal tersebut atau menemukan ide-ide baru dari pikirannya sendiri. Adanya pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 mendorong para guru untuk lebih kreatif dalam kegiatan mengajarnya. Salah satunya dengan menerapkan inovasi model pembelajaran yang dapat menunjang peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu 7 model pembelajaran inovatif. Nah, yang pertama, hybrid learning. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, strategi dan cara baru dalam pelaksanaan pembelajaran semakin dimungkinkan. Salah satunya adalah hybrid learning, model pembelajaran yang memadukan aspek dan strategi dalam pembelajaran tatap muka di kelas, pembelajaran online, dan praktik di dunia nyata. Model pembelajaran ini banyak diperbincangkan di dunia pendidikan akhir-akhir ini, apalagi sejak pandemi mendorong sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui alat pendidikan digital seperti e-book, konferensi web atau Zoom, Google Classroom, video, game, kuis online, learning management system atau LMS. Hybrid learning telah menjadi pendekatan yang efektif dan berharga. Tentu saja, ada berbagai manfaat dari hybrid learning.
seperti pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, keterlibatan siswa yang lebih besar di kelas, akses data yang mudah, efisiensi bagi guru, dan berbagai manfaat lainnya. Yang kedua yaitu Engaged-Based Learning. Engaged-Based Learning merupakan model pembelajaran berbasis pernyataan. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator. Jika pelajaran umumnya diajarkan dengan gaya pelajaran biasa, dalam inquiry-based learning, guru mengajukan pertanyaan, skenario, dan masalah kepada siswa. Kemudian, siswa akan melakukan penelitian tentang topik yang ditunjukkan secara individu atau kelompok untuk merumuskan jawaban mereka. Siswa dapat mempresentasikan hasil dan bukti pendukungannya di kelas dengan siswa lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat lebih mengembangkan anggapannya dengan mendengarkan apa yang telah ditemukan siswa lainnya. Yang ketiga yaitu Jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran berbasis penelitian yang ditemukan dan dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Elliot Aronson, seorang profesor di University of California, Amerika Serikat. Jigsaw merupakan model pembelajaran inovatif yang mendorong pembelajaran aktif. Model pembelajaran ini juga menawarkan kesempatan kepada siswa untuk saling belajar. Pembelajaran ini telah model terbukti mendorong inklusi di dalam kelas. Lalu, bagaimana cara mengaplikasikannya? Guru dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian, bagi bahan ajar hari itu menjadi 5-6 segmen dan bagikan setiap segmen materi kepada setiap siswa dalam kelompok untuk dipelajari. Siswa kemudian ditugaskan ke kelompok yang berbeda di mana mereka akan menjelaskan informasi yang telah mereka pelajari kepada anggota lain. Siswa harus menyelesaikan proses ini sampai setiap kelompok memiliki informasi untuk melengkapi informasi. Model pembelajaran selanjutnya adalah personalisasi belajar. Seperti namanya, personalisasi pembelajaran adalah model pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa berdasarkan gaya belajar, latar belakang, kebutuhan, dan pengalaman mereka. Melalui pembelajaran yang dipersonalisasi, siswa dapat terbantu untuk belajar lebih cepat dan mudah dalam memahami konsep-konsep baru, mendorong minat belajar. Yang selanjutnya yaitu Flipped Classroom. Metode pembelajaran didikte di mana guru mengajar dan siswa mengajarkan secara pasif, secara salah satu praktik mengajar konvensional yang telah lama digunakan oleh banyak guru. Dalam Flipped Classroom, yang terjadi sebaliknya. Siswa tidak lagi memperhatikan guru di kelas dan menunjukkan pemahaman mereka dalam pekerjaan rumah. Melalui Flipped Classroom, siswa dapat membaca atau menonton topik di luar kelas untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang materi kelas. Flipped Classroom sebenarnya adalah pendekatan pembelajaran hybrid. Waktu yang dihabiskan di kelas digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dengan melakukan tugas-tugas yang umumnya digunakan oleh guru seperti pekerjaan rumah. Selain itu, siswa juga dapat melakukan diskusi, kerja kelompok, debat, atau latihan. Flipped Classroom paling efektif diterapkan dengan bantuan teknologi seperti Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Kocho Schools.
Melalui LMS, guru dapat dengan mudah mendistribusikan file dan tugas siswa, menghadiri secara digital, menyiapkan materi, dan mengajukan pertanyaan secara menilai dalam waktu yang melalui metode ini, peran antara guru dan siswa dibalik sehingga siswa dapat bekerjanya menjadi pusat perhatian di kelas daripada guru. Model pembelajaran selanjutnya adalah Project-Based Learning. Project-Based Learning merupakan model pembelajaran yang mendorong keterampilan siswa dalam penelitian, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Project-Based Learning dirancang agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui proyek-proyek yang berkaitan dengan masalah kehidupan nyata. Seperti halnya Flipped Classroom, peran guru dalam model pembelajaran ini lebih fokus membimbing siswa. Yang selanjutnya yaitu Quantum Learning. Quantum Learning adalah model pembelajaran berbasis penelitian lain yang mengintegrasikan strategi pengajaran bagaimana terbaik dengan siswa menerima pelajaran. Model pembelajaran yang diusung oleh Dr. Georgi Lozanov menggunakan cara belajar alami otak untuk memaksimalkan partisipasi siswa, pemahaman, kompetensi, refleksi, dan penilaian diri. Melalui penelitiannya yang disebut sugestologi, Dr. Georgi berteori bahwa saran dapat dan memang memengaruhi hasil belajar. Saran yang dimaksud berupa teknik yang menekankan pada lingkungan fisik dan suasana sebagai faktor penting untuk memastikan siswa merasa nyaman dan percaya diri. Seperti dilansir media penelitian, penerapan teknik ini dapat dilakukan dengan cara seperti menyetel musik barok di kelas, mengadaptasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, memuji, melatih memori, penataan lingkungan belajar, dan lain-lain. Manfaat quantum learning terletak pada interaksi yang berkualitas dan bermakna, serta pembelajaran yang dipercepat dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Demikian video tentang 7 model pembelajaran inovatif. Semoga bermanfaat buat yang menonton video ini dan bermanfaat untuk dunia pendidikan Indonesia.